Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, pengertian dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, urusan-urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, otonomi daerah menurut Undang-Undang 1945. Kewenangan adalah mengurus sendiri untuk atau mengatur kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Yang berikut prinsip-prinsip otonomi. Prinsip otonomi dinamis, prinsip otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Yang keempat, asas otonomi daerah. Asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari kepada pemerintah daerah. Yang keempat, pembagian urusan pemerintahan wilayah. Yang pertama, wilayah administratif adalah wilayah kerja pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut.
sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan kongruen sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan kongruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana kewenangan dimaksud presiden adalah sebagai urusan kepala urusan pemerintahan umum. Pemerintahan yang menjadi pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemerintahan pusat yang pertama melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan kongruen sebagai di dalam maksud pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansi merupakan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi 1. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. Yang pertama, tenaga kerja. 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Pangan. 4. Pertahanan. 5. Lingkungan hidup. 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa. 8. Pengendalian umum dan keluarga berencana. 9. Perhubungan. 10. Komunikasi dan informatika. 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah. 12. Penanaman modal. 13. Kepemudaan dan olahraga. Statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Yang terakhir, kewenangan pemerintah pusat. Yang pertama, fungsi pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi, semua orang memiliki hak sama. Fungsi pengaturan, menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan, melalui fungsi ini, pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan menghadapi persoalan hidup. Sekian dan terima kasih.